Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab kedua ya, tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, sebelum melanjutkan ke materinya, kita harus tahu peta konsepnya tentang bab ini. Bab ini menjelaskan tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Itu terdiri dari subbab mobilitas sosial, pluralitas, dan konflik dan integrasi ya. Dalam mobilitas sosial, ini akan menjelaskan tentang apa itu pengertian mobilitas sosial, baik secara teori maupun realita yang terjadi di lapangan ya. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial itu seperti apa ya, baik secara teori maupun realita yang ada di lapangan. Lalu faktor-faktor penghambat ya, dan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial ya. Lalu yang keempat ini tentang mobilitas sosial ini akan menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Apa saja saluran-salurannya dan apa sih saluran-saluran mobilitas sosial itu. Lalu yang terakhir tentang mobilitas sosial ini akan menjelaskan tentang dampak mobilitas sosial. Bagaimana dampak mobilitas sosial terhadap kehidupan masyarakat? Apakah memberikan dampak positif atau negatif ya. Lalu yang selanjutnya ya, tentang pluralitasnya. Apa itu pluralitas? Plural, jamak ya, banyak. Jadi negara kita ini negara plural, terdiri dari berbagai agama, terdapatnya berbagai agama dan suku budaya ya. Makanya plural. Dalam subbab pluralitas ini akan menjelaskan tentang perbedaan agama. Agama apa aja yang ada di Indonesia dan negara kita yang resmi ya. Dan agama apa yang paling dominan. Lalu yang selanjutnya tentang pluralitas menjelaskan tentang perbedaan budaya ya. Jadi berapa budaya yang ada di Indonesia ya? Karena bangsa kita ini sangat plural ya. Sangat banyak budayanya ya. Nah, itu sangat bagus sekali. Dengan adanya perbedaan ini semakin kuat bangsa kita ya. Nah, lalu yang selanjutnya tentang pluralitas. Perbedaan suku bangsa ya. Nah, akan dijelaskan berapa suku bangsa ya, suku yang ada di Indonesia ya. Lalu pluralitas yang selanjutnya ini menjelaskan tentang kualitas penduduk dan pergerakan nasional ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi perbedaan pekerjaan. Apakah perbedaan pekerjaan ini akan memberikan dampak negatif atau positif? Kemudian potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Potensinya seperti apa? Potensinya sangat besar. Kan agama itu banyak ya. Kemudian perbedaan budaya juga banyak, suku juga banyak. Tapi dengan banyaknya agama, suku, budaya ya, itu tidak menjadikan bangsa ini menjadi rapuh. Justru menjadikan bangsa ini lebih indah, lebih kuat daripada bangsa-bangsa yang lain. Kita harus bangga dengan adanya banyak agama, budaya, suku, bangsa. Dan nanti saya akan jelaskannya tentang pentingnya banyak agama, terutama dari sudut pandang Islam. Ini untuk menangkal pemikiran-pemikiran radikalisme ya. Ya, Islam ekstremis saya akan jelaskan bedah di sini ya. Meskipun kalian masih tataran SMP, saya akan menjelaskan. Karena tanggung jawab kalian di pesantren ini, ketika keluar dari pesantren, kalian harus mampu menjelaskan, melawan pemahaman-pemahaman yang radikal. Yang mendoktrin bahwa Islam ini keras, Islam ini harus sini, tidak ya. Islam tidak seperti Islam itu menghargai semua agama, menghargai suku bangsa, menghargai semua budaya ya. Baik, akan saya lanjutkan. Subbab selanjutnya ini tentang konflik dan integrasi. Konflik dalam kehidupan sosial seperti apa dan integrasi sosial seperti apa. Baik, kita akan masuk. Nah, ini tujuannya ya. Jadi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial. Apa sih tujuan kita mempelajari ini? Selama mempelajari ini, kalian ini mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial.
Kemudian yang kedua, tujuannya ini menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitasnya. Bagaimana interaksi sosial terhadap pluralitas? Apakah tidak siap ya? Interaksi sosial menjadi kacau adanya pluralitas? Tidak. Nanti akan kalian fahami ya setelah menjelaskan penjelasan ini dan kalian membaca banyak literasi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ya. Lalu tujuannya selanjutnya menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konfliknya. Nah, ini ya, coba kalian baca dulu ini tentang wawasan. Apa itu mobilitas sosial? Secara teoritis, menurut Paul B. Horton, ya, mobilitas sosial ini suatu gerak perpindahan dari satu kelas ke kelas sosial yang lainnya, atau gerak pindah dari strata satu ke strata lainnya. Misalnya si A, ini orang tuanya ini pertama dia bekerja sebagai ojek online ya, atau bentor lah ya. Dia punya bentor, narik bentor selama 1 tahun kerja seperti itu. Kemudian tahun berikutnya dia mampu beli bentor lagi. Pertama memiliki 1 bentor, dia kerja sendiri. Kemudian tahun kedua dia membeli bentor lagi. Kemudian tidak sampai 1 tahun, hanya selang 2 bulan 3 bulan membeli 2 bentor, jadi memiliki 3 bentor ya. Nah, kemudian sampai 2 tahun memiliki 5 bentor, 6 bentor sama yang sebelumnya. Singkat cerita, dari awalnya menjadi penarik bentor, bekerja sebagai pengendara bentor ya, atau penarik bentor. Kemudian dia menjadi juragan dari bos bentor ya, yang mampu memberikan lapangan kerja terhadap yang lainnya. Ini ya, dari kelas strata 1 yang awalnya 1 bentor menjadi pekerja, kemudian naik ke kelas strata 1 yang lain ke atasnya lagi. Ini namanya mobilitas sosial ya. Ini menurut Paul B. Horton itu ya. Jadi pekerja, kemudian dia mampu menjadi bos, ya. Mampu beli banyak bentor dan membuat lapangan kerja bagi yang lain. Ya. Jadi juragan bentor. Kemudian menurut Kimball, Young, and Raymond Pimek, mobilitas sosial ini suatu gerak dalam struktur sosial. Apa itu? Yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Nah, struktur sosial ini mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan individu dan kelompoknya. Ya, jadi yang dimaksudkan menurut Kimball, Young, Raymond ini adalah suatu gerak dalam struktur sosial ya, yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Ya. Kemudian Anthony Giddens, ya. Menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial itu menunjukkan pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Jadi ada gerakan yang misalnya ada kelompok A di daerah A ini golongan ekonomi ke bawah. Kemudian gerakan itu maksudnya dia melakukan kerjasama supaya status ekonomi sosialnya ini atau sosial ekonominya ini naik ya. Atau bekerja dengan kelompok B yang memiliki sosial yang ekonomi lebih baik. Itu akan sama-sama menarik. Paham ya? Maksudnya Anthony Giddens. Terus saya jelaskan lagi. Jadi ada kelompok A dan kelompok B. Misalnya kelompok A ini golongan ekonomi ke bawah. Dan kelompok B golongan ekonomi menengah. Nah, ini sama-sama melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan status ekonominya. Entah itu menjadi ekonomi menengah atau ekonomi yang ke bawah. Artinya intinya itu lebih meningkat ekonominya ya. Itu menurut Anthony Giddens. Kemudian menurut Horton and Hahn ya, mobilitas sosial ini merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Hampir sama dengan teorinya Paul B. Horton. Ya. Melihat keempat teori ini dari Paul B. Horton, Kimball, Young, Anthony Giddens, Horton and Hahn ini yang sering kita temui ini Paul B. Horton sama Hahn ya. Sering kita temui ya.
dan lebih lebih apa lebih dapat, lebih mengena, lebih kita mudah kita pahami ya. Nah, ini tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Nah, itu mobilitas sosial itu ada mobilitas vertikal ya. Vertikal ke atas, social climbing ya. Kemudian mobilitas ke bawah, social sinking ya. Ya. Nah, coba kalian lihat buku halaman 81. Situ ada tulisan kesuksesan Mas'ud ya. Nah, melihat seperti itu ya. Perhatikan cerita dari buku tersebut. Nah, apabila kondisi ekonomi keluarga kita ya, sama dengan Mas'ud ya. Mudah-mudahan kisah Mas'ud ini dapat memberikan inspirasi terhadap kita. Seandainya kalian ini lebih baik kondisinya dibandingkan cerita itu Mas'ud di SMP, kalian tentu harus jauh lebih sukses. Bah, saya yakin kalian ini semua di orang tuanya itu sangat mampu sekali untuk membiayai kalian pendidikan. Maka dari itu kalian harus menunjukkan rasa terima kasih dalam bentuk semangat belajar ya. Jangan semangat belajarnya kurang, kasihan orang tua kalian. Biayanya sekolah itu tidak murah ya. Dan mencari pekerjaan itu tidak mudah. Ya. Nah, kisah keberhasilan Mas'ud ini pada teks di atas itu merupakan contoh mobilitas sosial. Kalian baca itu ya. Kenapa tidak saya bacakan? Karena nanti kalau saya bacakan itu akan lama. Kemudian ukurannya ini video semakin besar ya. Nah, kemudian kalian lihat juga ya gambar 2.2 pada halaman 82. Nah, pada gambar itu ada seorang direktur dan bawahannya ya. Jadi pernahkah kalian berpikir bagaimana seseorang ini dapat menjadi direktur perusahaan? Ya. Apakah kalian pernah bercita-cita ingin menjadi direktur perusahaan? Atau bahkan cita-cita staf ya, atau bawahan direktur ya? Atau dapat kalian cita-cita kalian menjadi direktur ya? Nah, jadi untuk menjadi direktur perusahaan itu tidak mudah. Ada berbagai cara ya untuk menjadi direktur. Salah satunya yang paling mudah itu merintis karir. Merintis karir sebagai karyawan biasa ya. Nah, ketika merintis karir sebagai karyawan biasa itu akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Sehingga mencapai prestasi dan promosi ya. Nah, untuk mencapai prestasi dan promosi itu tidak mudah juga. Kalian harus tekun. Harus benar-benar bekerja ya, dengan hati nurani. Tidak bisa bekerja karena keterpaksaan. Ya. Nah, pada akhirnya ketika kalian mendapatkan promosi, itu akan akhirnya itu kalian akan menduduki jabatan direktur. Nah, seorang karyawan yang berprestasi, awalnya dari karyawan biasa, hingga menduduki jabatan direktur, ini merupakan contoh mobilitas sosial menurut teori Paul B. Horton. Ya, nah, misalnya ada soal kasus Mas'ud dalam cerita buku IPS ya pada halaman 81 yang sesuai dengan teori keberhasilan Mas'ud itu teorinya siapa? Kalian tinggal pilih Paul B. Horton, Raymond dan sebagainya ya. Ya. Lalu setelah kalian memperhatikan contoh mobilitas sosial ya pada dua kasus tentang Mas'ud dan seorang karyawan biasa yang dapat promosi menjadi seorang direktur, ya, tentu kalian memiliki sejumlah pertanyaannya. Apa itu yang dimaksud mobilitas sosial? Ya kan? Mengapa bisa terjadi mobilitas sosial itu? Apa saja yang tergolong sebagai mobilitas sosial ya?
Lalu bagaimana sih keuntungan dan kerugian terjadinya mobilitas sosial? Ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kalian harus menyimak ya, tentang penjelasan berikut. Nah, jadi mobilitas itu berasal dari kata bahasa Latin ya. Mobilis itu bahasa Latin. Yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu kata sosial ini pada istilah tersebut mengandung arti seseorang atau bahkan sekelompok orang atau warga dalam kelompok sosial. Lalu apa sih itu mobilitas sosial kalau digabungkan? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok ya, dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, jadi seseorangnya mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Baik itu menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Itu juga disebut mobilitas sosial. Nah, misalnya kalian sekarang kelas 2. Tahun kemarin kalian kelas 1 kan. Tahun kemarin kalian kelas 1, kemudian tahun ini kalian naik ke kelas 2. Itu merupakan bentuk contoh dari mobilitas sosial. Ya. Nah, beberapa contoh lain mobilitas sosialnya dalam kehidupan masyarakat misalnya. Seorang pensiunan pegawai bawah ya, belum tinggi ya. Salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil ya, dan sukses. Itu salah satu juga bentuk dari contoh mobilitas sosial. Ya. Ya, melanjutkan ini ya tentang mobilitas vertikal. Ya. Saya akan menjelaskan tentang mobilitas horizontal ya. Ya. Jadi mobilitas horizontal itu merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok ya orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, mobilitas sosial ini merupakan peralihan individu atau objek lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nah, pada mobilitas sosial horizontal ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Artinya sama, hanya pindah ruangan ya, seperti begini. Misalnya kalian di kelas E, kemudian kalian pindah ke kelas A. Nah, itu namanya mobilitas sosial ya. Tidak ada perubahan kenaikan derajat kedudukan. Atau turun ke kelas 1 itu namanya perubahan derajat ya, kedudukan. Atau naik ke kelas 3 itu juga perubahan derajat kedudukan. Tapi kalau hanya pindah ruangan, hanya dari kelas E ke kelas A, itu namanya mobilitas horizontal. Baik, untuk ini saya akhiri dulu ini ya, karena ukurannya sudah 23 MB ya. Mudah-mudahan kalian benar-benar mendengarkan materi video ini ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.